Permisi dok. Iya Bapak, silakan masuk. Baik, selamat malam Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Lurah sebagai dokter yang berjaga di klinik ini. Baik, jadi izinkan saya untuk meminta beberapa informasi mengenai Bapak. Sebelumnya, Bapak atas nama siapa? Saya Bapak Agung. Baik Bapak, umurnya berapa? Umur saya 35 tahun. Alamatnya di mana Bapak? Alamat saya Jalan Tunjung Kapal. Lalu pekerjaannya sebagai apa nih Bapak? Pekerjaan saya sebagai kuli bangunan. Baik Bapak, jadi sebelum saya lanjutkan ke langkah berikutnya, saya ingin meminta kesediaan Bapak untuk menginformasikan yang saya tanyakan dengan sejujur-jujurnya. Bapak tidak perlu ragu dalam menyampaikan informasi, karena informasi yang Bapak berikan kepada saya merupakan rahasia medis antara Bapak dengan saya. Jadi sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Baik dok, saya bersedia. Baik, terima kasih Bapak atas kesediaannya. Oleh karena itu, saya lanjutkan untuk tahap berikutnya, yaitu tahap anamnesis. Ya Bapak? Baik Bapak, untuk keluhan utamanya apa Bapak? Di bahu kiri saya agak sakit dok. Sudah sejak kapan ya Bapak? Sejak kemarin dok. Rasa sakitnya seperti apa ya Bapak? Sakit seperti ditusuk-tusuk dok. Apakah ada gejala lain yang Bapak rasakan selain rasa sakit yang Bapak rasakan saat ini? Sejak bangun tidur, bau saya terasa hangat dok. Apakah rasa sakit Bapak hingga mengganggu aktivitas sehari-hari? Iya dok, cukup mengganggu. Apakah Bapak sudah mengkonsumsi obat sebelumnya? Hanya saya kompres pakai air dingin di sini dok. Apakah Bapak memiliki riwayat alergi obat? Tidak ada dok. Apakah Bapak pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya? Belum pernah sih dok. Apakah di keluarga Bapak pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya? Belum pernah juga dok. Apakah Bapak memiliki riwayat seperti beraktivitas secara berat, meminum alkohol, merokok, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang mungkin dapat menyebabkan dari keluhan ini? Karena tuntutan pekerjaan, saya jadi sering mengangkat pasir, batako, semen, dan lain-lainnya dok. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaan Bapak sudah menyampaikan informasi secara jelas. Untuk itu akan saya lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemeriksaan fisik. Untuk tahap pemeriksaan fisik ini, tahap pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan tulang belakang. Oleh karena itu, Bapak disilakan untuk membuka baju sembari saya melakukan tindakan aseptik. Oh, baik dok. Baik Bapak, jadi untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan tulang belakang. Jadi untuk pemeriksaan tulang belakang ini yang pertama saya akan lakukan pemeriksaan inspeksi. Oleh karena itu Bapak disilakan berdiri, di mana saya akan melihat dari sisi depan, samping, dan belakang. Baik Bapak bisa berdiri. Baik Bapak bisa berputar 90 derajat. Baik. Baik Bapak bisa berputar 90 derajat lagi. Baik Bapak disilakan berputar 90 derajat. Baik Bapak bisa kembali lagi. Baik Bapak disilakan untuk duduk kembali.
Baik Bapak, jadi berdasarkan pemeriksaan inspeksi yang sudah saya lakukan, saya tidak menemukan adanya suatu tanda radang, suatu bekas luka, suatu deformitas. Saya tidak juga menemukan adanya suatu bentuk skoliosis, kifosis, maupun lordosis. Jadi berdasarkan pemeriksaan inspeksi dari tulang belakang Bapak, normal ya Bapak. Untuk itu saya lanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya, yaitu dengan pemeriksaan palpasi ya Bapak. Iya dong. Baik, sudah Bapak. Sekarang silakan berputar 180 derajat ke belakang, di mana saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Baik, jadi pemeriksaan palpasi ini saya mulai dari bagian luar. Dari tulang belakangnya, lalu apakah terasa sakit Bapak? Karena baik. Sekarang saya akan lakukan palpasi juga di antara ruas tulang belakang Bapak. Apakah terdapat rasa sakit Bapak? Baik Bapak. Baik, silakan kembali Bapak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan keleluasaan gerak. Jadi di sini saya ingin meminta Bapak untuk melakukan beberapa gerakannya Bapak. Jadi Bapak sebelumnya bisa mengikuti, bisa menundukkan kepala setelah saya perintahkan ya. Kembali ke normal dulu Bapak. Iya. Bisa menundukkan kepala sekarang. Baik, sudah Bapak. Sekarang yaitu menengadahkan kepala. Sudah Bapak. Sekarang yaitu mematahkan kepala ke kanan. Bisa. Oke. Baik, sudah Bapak. Sekarang mematahkan kepala ke kiri. Baik, sudah Bapak. Sekarang itu gerakan menoleh. Siap Bapak. Baik Bapak, disilakan untuk menoleh ke kanan. Baik, sudah Bapak. Berikutnya yaitu menoleh ke kiri. Silakan Bapak. Baik, sudah Bapak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu keleluasaan ruang gerak bagian belakangnya, yaitu dengan tangannya menyentuh dengan ke lantai dengan membungkukkan badannya. Jadi bisa dilakukan Bapak semaksimal mungkin ya Bapak. Baik, sudah Bapak. Lalu untuk berikutnya sekarang bisa ke belakang. Baik, sudah Bapak. Bagus sekali. Sekarang bisa memiringkan badan ke kanan. Ya, benar Bapak. Silakan. Baik, sudah Bapak. Sekarang ke arah sebaliknya yaitu ke kiri. Baik, sudah Bapak. Nah, sekarang Bapak bisa mengikuti gerakan saya. Bisa disilangkan tangannya Bapak. Ya, baik Bapak, nanti Bapak bisa saya perintahkan untuk memutar ke kanan seperti ini, lalu memutar ke kiri seperti ini. Baik. Jadi Bapak bisa dimulai dari kanan terlebih dahulu. Permisi ya Bapak. Silakan Bapak memutar ke kanan. Baik, sudah Bapak. Sekarang Bapak bisa berputar ke kiri. Baik, sudah Bapak. Bapak silakan. Baik Bapak, jadi berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya lakukan dari pemeriksaan inspeksi, palpasi dan pemeriksaan keleluasaan gerak, saya tidak menemukan adanya suatu kelainan. Jadi hal tersebut menandakan bahwa tulang belakang Bapak normal. Oleh karena itu, saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan pada bagian bahu Bapak. Ya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan pada bagian bahu. Untuk pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan inspeksi. Jadi Bapak disilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Ya Bapak.
jadi pada pemeriksaan inspeksi saya akan lihat dari bagian depan terlebih dahulu. Garis Bapak, sebentar lagi. Baik, sudah Bapak, perlu diputar kembali. Baik Pak, bisa putar sekali lagi. Baik, sudah Bapak. Baik Bapak, jadi demikian untuk pemeriksaan pada bagian bahu. Untuk inspeksinya, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu saya lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Baik Bapak, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu saya lakukan pemeriksaan palpasi. Jadi di sini saya akan melakukan penekanan pada bagian bahu Bapak. Apabila Bapak mengeluhkan rasa sakit, Bapak bisa dikatakan. Saya mulai dari penekanan pada kedua bahu. Ini siapa? Sakit ya Bapak, di bagian mana? Baik Bapak, untuk selanjutnya juga saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian-bagian bahu dan isi Bapak. Saya lakukan palpasi. Apakah pada bagian sebelahnya merasa sakit Bapak? Tidak ya? Apakah ada rasa sakit selain di bagian sini Pak? Tidak. Jadi Bapak, demikian. Untuk berikutnya yaitu saya lanjutkan dengan pemeriksaan range of motion. Baik Bapak, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan keleluasaan gerak. Jadi pada pemeriksaan ini Bapak disilakan untuk mengikuti beberapa arahan dari saya ya Bapak. Sebelumnya Bapak bisa berdiri. Bapak, untuk gerakan pertama yaitu menaikkan tangan seperti ini Bapak. Nah, Bapak silakan. Baik, sudah Bapak. Sekarang bisa Bapak untuk berikutnya itu membawa ke belakang. Kan Bapak. Baik, sudah Bapak. Baik, untuk pemeriksaan yang berikutnya yaitu memutar tangan, menaikkan tangan namun dari samping. Ini Bapak. Silakan Bapak. Baik, sudah Bapak. Sekarang untuk ke bagian belakang. Ini Bapak nanti. Baik, silakan Bapak. Baik Bapak, untuk tadi sebelah kanan, sekarang saya lanjutkan juga dengan sebelah kiri. Baik Bapak, untuk yang pertama yaitu Bapak disilakan untuk menaikkan tangannya dari depan. Silakan Bapak. Ini Bapak, sekarang bisa ke arah belakang. Sudah Bapak. Berikutnya yaitu mengangkat tangan dari bagian sampingnya. Silakan Bapak. Baik, silakan diangkat. Oke Bapak, sudah. Sekarang ke bagian belakang Bapak. Silakan Bapak. Bagian belakang. Baik, sudah Bapak. Baik Bapak, untuk sekarang untuk tangan Bapak bisa dikepalkan lalu untuk sudut 90 derajat seperti ini. Baik, jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan ke arah stasi, ke arah internal, juga ke arah eksternal. Namun diharapkan agar tangan Bapak diam. Bapak, jadi yang pertama yaitu ke arah internal dari tangan kanan Bapak. Silakan. Baik, sudah Bapak. Sekarang saya lakukan ke arah eksternal. Silakan Bapak, semaksimal mungkin. Baik, sudah Bapak.
Sekarang saya lakukan dengan sekarang bagian kiri. Baik Bapak, silakan. Baik, sudah Bapak. Sekarang ke arah kanan. Baik, sudah Bapak. Baik Bapak, jadi berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya lakukan, pada pemeriksaan inspeksi bahu saya tidak menemukan adanya suatu kelainan. Namun pada pemeriksaan palpasi bahu, Bapak mengeluhkan adanya suatu nyeri pada saat saya menekan bagian bahu kiri Bapak. Jadi hal tersebut menandakan adanya suatu kelainan. Dan pada pemeriksaan keluasan gerak, di sini terdapat keterbatasan gerak pada bagian bahu kiri Bapak, di mana pada beberapa gerakan yang sudah saya arahkan, Bapak tidak dapat mencapai sudut-sudut maksimal dari yang dapat dicapai. Oleh karena itu juga menandakan suatu adanya kelainan gerak. Baik Bapak, jadi demikian untuk pemeriksaan pada bagian bahu. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan bagian sendi. Oke, Pak disilakan berdiri. Bapak, jadi pemeriksaan inspeksi sudah saya lakukan. Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan palpasi. Jadi izinkan saya melakukan palpasi pada beberapa titik. Pertama yaitu pada epicondylus media. Apabila mengeluhkan sakit di kaki ini apa? Apakah rasa sakit? Sekarang epicondylus lateral. Apakah rasa sakit? Lalu sekarang pada fossa alveolar. Apakah rasa sakit Bapak? Baik. Jadi demikian untuk pemeriksaan palpasi. Itu saya lanjutkan saja dengan pemeriksaan keleluasaan ruang gerak. Jadi terlebih dahulu saya mulai dari tangan kanan. Tangan kanannya bisa diangkat ke depan ini. Lalu untuk yang pertama yaitu pemeriksaan fleksi bisa ditekuk semaksimal mungkin. Ya Bapak. Sudah Bapak. Sekarang itu ke bagian depan. Baik, sudah Bapak. Itu berikutnya yaitu gerakan pronasi dan supinasi. Jadi tinggal Bapak. Baik, mundur sedikit. Saja. Sekarang baik, sudah sekarang kuat. Baik, sudah Bapak. Sekarang saya lanjutkan dengan tangan kiri. Karena itu bisa dulu Bapak. Berbalik badan Bapak. Pak, jadi untuk tangan kirinya yaitu bisa dinaikkan ya. Sudah. Nah, saya si. Baik, sekarang dilanjutkan dengan ke dalam. Semaksimal mungkin. Baik, sudah Bapak. Sekarang juga dilakukan gerakan pronasi. Pulpennya bisa di tangan kiri sekarang. Bisa diangkat. Bapak bisa diputar. Baik, selanjutnya Bapak. Baik, sudah Bapak. Baik Bapak, jadi demikian untuk pemeriksaan pada
sendi siku Bapak. Jadi berdasarkan pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan pemeriksaan keleluasaan gerak, saya tidak menemukan adanya suatu kelainan. Jadi hal tersebut termasuk normalnya Bapak. Untuk itu saya akan lanjutkan pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan sendi paru. Itu Bapak bisa berdiri. Dan Bapak, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu Bapak disilakan jalan untuk melihat gaya berjalan dari belakang. Bapak silakan berjalan. Baik, sudah Bapak. Baik Bapak, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian kursi Bapak. Jadi saya melihat bagaimana dari kondisi dari kursi Bapak. Sini Bapak. Ini Bapak bisa berputar 90 derajat. Baik Bapak, bisa berputar 90 derajat lagi. Bapak silakan. Baik Bapak, jadi pemeriksaan inspeksi sudah selesai. Lalu saya lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Jadi untuk pertama palpasi posterior. Bapak bisa menghadap ke belakangnya Bapak. Jadi saya akan melakukan penekanan pada bagian si posterior. Apabila Bapak merasakan nyeri bisa dikatakan ya Bapak. Apakah nyeri Bapak? Apakah nyeri Bapak? Tidak. Baik. Terima kasih Bapak. Kembali lagi Bapak. Baik Bapak, untuk selanjutnya Bapak bisa ke bed terlebih dahulu untuk akan saya lakukan palpasi Bapak. Baik Bapak, jadi untuk pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan palpasi, saya akan melakukan penekanan pada bagian sekitar kursi Bapak. Jika Bapak mengeluhkan rasa sakit bisa dikatakan ya Bapak. Dari kanan. Akan merasakan nyeri. Sekarang saya lanjutkan dengan bagian kursi Bapak. Terasa nyeri Bapak? Ya, tidak baik. Terima kasih. Untuk itu saya lanjutkan dengan pemeriksaan keleluasaan gerak ini Bapak. Baik Bapak, jadi setelah pemeriksaan palpasi akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan keleluasaan ruang gerak. Baik Bapak, untuk pertama yaitu Bapak bisa mengangkat kakinya. Dimulai dari kaki. Baik, sudah Bapak bisa diturunkan. Sebelah kiri. Baik, sudah Bapak. Baik Bapak, untuk selanjutnya kakinya bisa dibuka keluar. Baik, sudah Bapak. Lalu sekarang ke dalam. Baik, sudah Bapak. Baik Bapak, sekarang saya lanjutkan dengan kaki sebelah kiri. Sebelumnya bisa ke arah luar. Baik, sudah Bapak. Sekarang ke arah dalamnya Bapak. Baik, sudah Bapak. Baik. Untuk berikutnya Bapak bisa berbalik badan. Baik Bapak, untuk sekarang kaki kirinya bisa diangkat. Baik, sudah Bapak. Baik, untuk kaki sebelah kanan sekarang, mohon maaf sebelumnya bisa biasanya Bapak. Bapak bisa diangkat kakinya. Baik, sudah Bapak. Baik, sudah Bapak. Jadi demikian untuk pemeriksaan keleluasaan ruang gerak. Silakan kembali duduk ya Bapak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu Bapak bisa mengangkat kakinya lalu ditekuk. Ya, baik. Sekarang, mohon dipahami Bapak, sekarang bisa melakukan rotasi ke arah eksternal. Baik Bapak, disilakan. Mohon maaf, eksternal maksud saya ya. Baik. Berikutnya ke arah eksternal. Sudah Bapak. Baik,
untuk sekarang kaki bagian sebelah kirinya bisa dinaikkan. Jadi Bapak sekarang ke arah luar Bapak. Sekarang ke arah dalam. Baik, sudah Bapak. Baik Bapak, jadi untuk pemeriksaan dari bagian fungsi Bapak sudah selesai, terus di pintunya. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya lakukan dari pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan pemeriksaan ruang gerak, tidak ditemukan adanya suatu kelainan. Berarti hal tersebut menandakan suatu norma yang normal. Oke Bapak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan berikutnya akan saya lanjutkan dengan sambil duduk Bapak. Ya. Baik Bapak, disilakan berdiri sebelumnya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan inspeksi. Jadi pada pemeriksaan inspeksi ini saya akan melihat bagian depan dari Bapak. Persilakan Bapak diangkat terlebih dahulu ya. Baik Bapak, untuk sekarang bisa berbalik badan untuk melihat dari belakang. Sudah Bapak. Baik Bapak, sekarang Bapak disilakan untuk duduk karena saya akan melakukan inspeksi secara sehingga Bapak saya akan melakukan inspeksi. Baik, sudah Bapak. Nah, untuk sekarang Bapak bisa berjalan dari titik ke titik yang di sana untuk menilai gaya jalan dari Bapak. Dan Bapak, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu Bapak disilakan jalan untuk melihat gaya berjalan dari Bapak. Bapak disilakan berjalan. Baik, sudah Bapak. Bapak, jadi di sini saya akan melakukan inspeksi pada bagian wajah Bapak. Di depan, ini bisa berbalik badan. Baik, sudah Bapak. Bisa berbalik badan kembali. Baik Bapak, setelah pemeriksaan inspeksi akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Jadi pada pemeriksaan palpasi ini saya akan melakukan penekanan pada beberapa titiknya. Baik Bapak, dimulai dari kaki kanan dulu. Apabila mengeluhkan sakit bisa dikatakannya Bapak. Akan merasakan sakit. Baik, sekarang ke arah lutut atau pakai lantai. Apakah terasa nyeri? Tidak. Baik, saya lanjutkan ke kaki kiri Bapak ya. Si Bapak. Apakah terasa nyeri Bapak? Baik, sekarang saya lanjutkan dengan penekanan pada bagian lutut ya Bapak. Apakah terasa nyeri Bapak? Baik, untuk itu saya lanjutkan setelah pemeriksaan palpasi akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan keleluasaan gerak. Baik Bapak, bisa berbalik badannya. Baik, sekarang Bapak disilakan untuk menarik kakinya ke belakang. Silakan fleksi. Baik, sudah Bapak. Bisa dikembalikan kembali. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya lanjutkan dengan kaki sebelah kanan. Baik Bapak, sekarang bisa di kakinya. Baik, sudah Bapak. Baik Bapak, jadi demikian untuk pemeriksaan dari lutut. Untuk
itu Bapak bisa kembali ke tempat duduknya Bapak. Baik Bapak, jadi demikian untuk pemeriksaan tadi. Berdasarkan pemeriksaan inspeksi, saya tidak menemukan adanya suatu deformitas dan kelainan lainnya. Untuk berdasarkan pemeriksaan palpasi, saya tidak menemukan adanya suatu nyeri pekan dan ataupun ada suatu massa. Dan pada saat pemeriksaan keluasan gerak, Bapak sendi lutut Bapak dapat mencapai sudut-sudut maksimal yang tercapai. Oleh karena itu, untuk lutut Bapak normal ya. Baik Bapak, jadi demikian secara keseluruhan untuk pemeriksaan sendinya. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya lakukan, Bapak didiagnosis mengalami tendinitis. Hal tersebut dapat diakibatkan karena kebiasaan Bapak tadi, karena sebagai kuli bangunan, mungkin karena terlalu berlebihan penggunaan sendinya sehingga menyebabkan tendinitis ini. Untuk kedepannya mungkin Bapak istirahat dahulu untuk tidak bekerja selama 2 hari untuk mengembalikan dari kondisi bahu Bapak ini. Sembari saya nanti akan memberikan obat yang bisa ditebus di depan ya. Baik Bapak, jadi demikian untuk pemeriksaan pada hari ini. Apakah Bapak ada yang bisa saya bantu lagi? Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan pemeriksaan. Bapak disilakan untuk menggunakan baju kembali sembari saya melakukan tindakan. Ya Bapak.